Ana ingin menjawab pertanyaan yang lalu disampaikan kepada Ana terkait memungut anak yang dibuang atau yang sedang tersesat. Ya, memungutnya adalah sebuah kewajiban kita bersama. Akan tetapi, ikhwah, di dalam memungut seorang anak yang dibuang atau anak yang tersesat, ini memiliki karakteristik bagi pemungutnya. Dan di antara karakteristik itu adalah seorang pemungut anaknya atau anak tersebut haruslah orang yang memiliki kuasa untuk memungutnya. Apa yang dimaksud dengan kuasa? Yakni kuasa untuk menjaganya dengan baik secara akhlak, secara agama, dan finansial. Ditambah lagi dengan perkataan ahli fuqaha, pemungut harus memiliki karakteristik dalam akidahnya. Arti akidah di sini adalah agama. Jadi disyariatkan dia Islam yang merdeka dan memiliki akal, yakni sehat akalnya, ya. Dan dapat berlaku adil dan dipercaya oleh masyarakat bahwa dia akan amanah. Kemudian ikhwah, bahwa ia mampu secara keuangan, ya, finansial untuk membiayai semua kebutuhan hidupnya. Nah, sejauh ini kita juga harus memahami kategori anak yang seperti apa yang harus dipungut dan memiliki hukum yang kita jelaskan ini tadi. Maka para ulama menyebutkan bahwa memungut anak berlaku pada hukum ini yaitu anak yang belum baligh, belum mumayyiz. Dan ini dalam bahasa fikih disebut dengan laqit. Maka perlu diketahui dalam proses-proses hukumnya bahwa memungut laqit atau anak yang tersesat atau dibuang, tidak haruskah dia meminta izin kepada hakim. Namun disarankan akan terlebih afdal diserahkan kepada hakim. Nah, apabila terjadi perselisihan antara dua orang dalam memungut anak tersebut dan terjadi keributan saling menuntut hak pengasuhan anak yang hilang, sementara keduanya memiliki kemampuan dalam mengasuh anak tersebut, maka hakim mempunyai wewenang untuk menentukan siapa dari keduanya yang paling berhak untuk mengasuh anak yang sedang tersesat atau hilang tersebut. Jelas, ya? Dan juga hak dan kewajiban bagi pihak yang memungutnya tidak boleh lepas dari prospek dan masa depan anak tersebut. Karena itu integritas perlu diperhatikan di sini. Integritas, ya. Integritas siapa? Integritas pribadi pemungut. Ini harus menjadi dasar pertimbangan yang paling dan terutama. Karena agama Islam menuntut supaya pihak yang akan memelihara anak pungut itu memiliki sifat-sifat positif yang menjamin keselamatan anak itu dan kesejahteraan masa depannya. Ini ciri-cirinya. Maka dalam kerangka ini sifat-sifat positif harus dijadikan barometer, ya, dalam menentukan siapa yang paling berhak dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Dengan kata lain saya katakan bahwa orang yang pertama kali menemukan anak tersebut, di jalan atau di hutan, tidak mutlak mempunyai hak prioritas untuk memelihara dan mendidiknya. Karena barometernya bukan yang pertama kali menemukannya, tapi barometernya adalah yang akan memungutnya atau yang akan mengasuhnya harus memiliki sifat-sifat positif. Islam merdeka, adil, finansialnya mencukupi. Ini karakteristiknya. Karena yang paling diprioritaskan diantaranya adalah masa depan anak dan keselamatan bagi anak yang dipungut tersebut. Jelas? Maka dari itu ikhwah,
Ya, perlu kita perhatikan. Ini sudah menjadi kesepakatan para ahli fuqaha, ya, bahwa orang yang memungutnya harus memiliki sifat yang positif dalam bidang kemampuan, ya, dalam bidang kekayaan, tanggung jawab dan keadilan. Karena dia diamanahi, ya, dia diamanahi seorang anak yang harus dijaga keselamatan dan kesejahteraannya. Bila tidak mampu, maka jangan memaksakan diri, serahkan kepada orang yang lebih mampu. Jelas ya? Nah,